Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal. Al-mausufi bisifatil jalali wal kamal. Al-ma'rufi bimazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mahmudu ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul azamati wal jalal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kaum muslimin, khususnya diri saya pribadi, agar senantiasa menambah kualitas amal ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal suatu saat kita akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan segala perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi segala larangan-larangannya. Dan dengan takwa itu pula lah kita nantinya akan menemukan kesuksesan hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki Jumat yang kedua di bulan Muharram 1443 Hijriah. Oleh karena itu di tahun baru Islam ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kehadirat Allah. Perintah-perintahnya kita laksanakan baik dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di tahun baru ini amal kita semakin hari semakin meningkat. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa mahbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin amal perbuatannya, maka orang tersebut adalah termasuk orang yang tertipu,
tidak ada peningkatan amal apapun, padahal umur kita semakin tahun akan semakin bertambah. Dan jangan sampai yang ketiga ini, wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini amalnya lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu saya tekankan lagi, mulai bulan Muharram ini mari kita tingkatkan amal ibadah, mari kita tingkatkan puasa sunnahnya, mari kita tingkatkan zikirnya, mari kita tingkatkan silaturahimnya. Apalagi yang kita tingkatkan, yang kita prioritaskan, yang utama adalah sholat 5 waktu, terlebih kita laksanakan secara berjamaah. Itu adalah ibadah yang utama melebihi ibadah-ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sholat bagi orang muslim adalah ibadah yang terpenting melebihi apapun. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat yang dipesankan yang terakhir, jangan sampai umatku meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Mengapa demikian? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Rawahu Tabarani. Yang artinya sholat itu adalah pondasinya agama. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh telah menegakkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka orang tersebut benar-benar telah merobohkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam keadaan repot, ketika dalam perjalanan jauh atau musafir, kurang lebih jarak tempuhnya 82 km ke atas, sholat itu bisa kita laksanakan dengan cara yang lebih mudah. Bukannya Allah itu mempersulit bagi kita untuk menjalankan sholat, justru kalau kita mempunyai ilmunya, Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk melaksanakannya. Contoh yang pertama, dalam perjalanan jauh, musafir, sholat bisa kita lakukan 2 waktu dijadikan menjadi 1. Bisa kita taruh di waktu yang pertama namanya sholat jamak takdim. Bisa kita taruh di waktu yang kedua sholat jamak takhir. Ataupun dalam waktu yang sangat genting lagi, mohon maaf, sholat yang asalnya 4 rakaat bisa kita rampingkan menjadi 2 rakaat. Dan bisa kita gabungkan namanya sholat jamak takdim qashar. Kalau kita taruh di waktu yang pertama, ditaruh waktu yang kedua sholat jamak takhir qashar. Alhamdulillah, begitu mudahnya Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan kewajiban yang utama, yakni sholat fardu. Mudah-mudahan kesulitan hidup yang kita hadapi, barokahnya kita melaksanakan kewajiban sholat fardu, ibadah yang utama, semuanya urusan kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulunya hari. Di antara 7 hari ada hari yang terbaik, yaitu hari Jumat.
Ibnu Asyakir dalam kitabnya At-Tarikh mengungkapkan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat maka pahalanya sebagaimana orang yang beribadah haji, hajinya mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di Masjid Al-Hidayah ini mendapatkan pahala haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas mengungkapkan bahwa di hari Jumat semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari Jumat itu banyak beberapa kejadian, di antaranya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Siti Hawa diciptakan juga bertepatan di hari Jumat. Nabi Adam dan Siti Hawa dimasukkan surga juga hari Jumat, diturunkan ke bumi juga hari Jumat. Berpisah puluhan tahun di bumi, dipertemukan lagi Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah juga bertepatan di hari Jumat. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini nanti kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pandemi COVID-19 ini segera hilang dari negara kesatuan Republik Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya, amin ya robbal alamin. Dan perlu kita ingat, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, ketahuilah bahwa orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir saya sampaikan, hukum daripada orang melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain, wajib bagi orang muslim yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ketika diserukan untuk menjalankan sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, ketika ada dikumandangkan maka bersegeralah untuk mengingat kepada Allah. Wadharul bai', tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah pekerjaan untuk sementara. Hadirilah panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita lakukan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Adapun yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu semuanya mengetahuinya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah untuk menjalankan ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masih tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah. Berkahnya insya Allah nanti kita semuanya menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pinaringan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.